Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hidayah dengan NIM Kanal 212111056 dari kelompok 7 Praktikum Biokimia, Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang suatu uji pada protein, yakni uji penentuan titik isoelektrik. Titik isoelektrik protein adalah pH ketika protein memiliki jumlah muatan ion positif dan negatif yang sama. Pada titik isoelektriknya, kelarutan protein menjadi rendah sehingga terjadi pengumpalan atau pengendapan protein. Dengan demikian, titik isoelektrik penting diketahui karena akan berpengaruh terhadap penggunaannya dalam berbagai produk. Titik isoelektrik adalah sifat intrinsik dari protein yang didefinisikan sebagai nilai saat protein membawa muatan bersih nol. Protein dipisahkan sesuai dengan nilai titik isoelektrik mereka dalam gel dengan pH kontinu gradien dan di bawah pengaruh medan listrik. Protein akan mengalami kekeruhan terbesar pada saat mencapai titik isoelektrik. Pada saat inilah protein mengalami denaturasi yang ditandai kekeruhan meningkat dan timbulnya gumpalan. Asam dan basa dapat memecahkan jembatan garam dengan adanya muatan ionik. Contohnya, reaksi yang terjadi di dalam sistem pencernaan saat asam lambung mengkoagulasi susu yang dikonsumsi. Tujuan dari uji penentuan isoelektrik ini yakni untuk mengetahui titik isoelektrik atau pH isoelektrik dari protein secara kualitatif. Selanjutnya ialah prinsip uji dari uji penentuan titik isoelektrik. Protein mempunyai titik isoelektrik yang berbeda-beda. Titik isoelektrik adalah daerah pH tertentu di mana protein tidak mempunyai selisih muatan atau jumlah muatan positif dan negatifnya sama, sehingga tidak bergerak bila diletakkan dalam medan listrik. Pada pH isoelektrik, daya kelarutan protein minimal, sehingga menyebabkan protein mengendap. Alat dan bahan yang digunakan dalam uji penentuan titik isoelektrik yang pertama adalah pipet ukur, pengatur waktu, tabung reaksi, dan penangas air sederhana. Dan untuk bahannya yakni ada larutan kasein dan bufer asetat. Prosedur uji pada uji penentuan titik isoelektrik. Pertama, siapkan 5 tabung reaksi yang bersih dan kering, lalu masing-masing isilah dengan 1 ml larutan kasein menggunakan pipet ukur agar tiap tabung memiliki volume larutan yang sama. Pada setiap tabung, tambahkan 1 ml larutan bufer asetat, masing-masing dari pH 3,8, 4,7, 5,0, 5,3, dan 5,9. Variasi pH buffer asetat sebagai reagen ini dimaksudkan untuk mengetahui pada pH berapa ditemukan titik isoelektrik dari larutan kasein. Setelah itu, kocoklah campuran dengan baik, lalu catat derajat kekeruhannya setelah 0, 10, dan 30 menit. Pengocokan ini dilakukan dengan tujuan agar reagen yang diteteskan, yakni bufer asetat, dapat tercampur rata dengan sampel kasein yang ada dalam tiap tabung. Kemudian, perhatikan hasilnya, yaitu pada tabung berapakah terbentuk endapan maksimal. Selanjutnya, panaskan semua tabung di atas penangas air, lalu amati hasilnya. Pembentukan endapan kekeruhan paling cepat atau paling banyak merupakan titik isoelektrik dari kasein. Berikut adalah interpretasi hasil dari uji penentuan titik isoelektrik. Dalam uji penentuan titik isoelektrik pada 5 tabung reaksi dengan pH reagen beragam, ditemukan beberapa hasil yang berbeda. Hal ini menandakan bahwa tingkat pH memiliki pengaruh pada uji penentuan isoelektrik ini. Ketiga tabung kasein yang direaksikan dengan reagen buffer asetat pH 5,0, 5,3, dan 5,9 terpantau tidak membentuk endapan, baik pada menit ke-0, 10, dan 30, di mana ketiganya merupakan tabung yang direaksikan dengan 3 pH tertinggi pada uji ini. Pada tabung kasein yang direaksikan dengan reagen pH 4,7 menunjukkan adanya sedikit endapan pada dasar tabung, dan pada menit ke-0, 10, dan 30 tidak terjadi perubahan jumlah endapan yang signifikan. Sementara, pada tabung kasein yang direaksikan dengan pH terendah pada uji ini, yakni pH 3,8, ditemukan terbentuk banyak endapan di dasar tabung, mulai dari menit ke-0, 10, hingga 30.
Pada tinjauan pustaka dari beberapa hasil penelitian sebelumnya, ditemukan bahwa semakin kecil pH dari reagennya, yakni buffer asetat, maka semakin banyak endapan yang terbentuk di dasar tabung. Hal ini terjadi karena pH rendah yang menghasilkan banyak endapan memiliki selisih muatan listrik positif dan negatif yang sama. Alhasil tidak terjadi pergerakan, melainkan terbentuk endapan atau perubahan warna menjadi keruh. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dua pH terkecil yakni pH 3,8 dan 4,7 kemungkinan besar dapat membentuk endapan karena terbentuk muatan negatif dan positif yang sama. Pada uji ini, objek atau sampel yang digunakan ialah kasein. Kasein adalah fraksi protein utama dalam susu sapi atau sekitar 80% dari total protein. Kasein merupakan senyawa amfoter yang dapat bereaksi dengan asam maupun basa. Hal ini disebabkan karena molekulnya mempunyai muatan positif dan negatif. Pada saat titik isoelektrik dicapai, muatan positif dan negatifnya adalah sama. Kasein dapat secara mudah mengendap pada titik isoelektriknya karena kasein mengalami dehidrasi. Terakhir adalah kesimpulan yang dapat diambil dari uji penentuan titik isoelektrik. Protein mempunyai titik isoelektrik yang berbeda-beda tergantung dari pH tertentu di mana protein tidak mempunyai selisih muatan atau jumlah muatan positif dan negatifnya sama, sehingga tidak bergerak bila diletakkan dalam medan listrik. Pada pH isoelektrik, daya kelarutan protein minimal, sehingga menyebabkan protein mengalami pengendapan. Pada kasein, ditemukan bahwa titik isoelektriknya berada pada kondisi pH rendah, karena pH rendah yang menghasilkan banyak endapan memiliki selisih muatan listrik positif dan negatif yang sama, sehingga tidak terjadi pergerakan saat dipanaskan, melainkan tetap terbentuk endapan atau perubahan warna menjadi keruh. Pada uji ini, titik isoelektrik dari kasein ditemukan pada reagen buffer asetat dengan pH terendah yang diujikan, yakni pada pH 3,8. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai uji penentuan titik isoelektrik. Semoga apa yang saya jabarkan ini bermanfaat untuk kita semua. Bila terdapat kekurangan dari penjelasan yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.